became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, a broken and poured for life. The whole world trembled and the field was torn. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. All I hope is in you. All I hope is in you. All the glory to you, God, the Lion of the world, Jesus Messiah, name above all names, a blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah, Lord of Baik, shalom saudara. Boleh saya lihat lambaian tangan yang diberkati oleh Tuhan? Shalom. Selamat datang di ibadah perdana GBI City Tower 3. Bolehkah kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang baik? Haleluya.
Selamat datang di keluarga besar GBI The City Tower 3. Kita percaya penyertaan Tuhan di setiap langkah bagi gereja ini nyata. Sama seperti yang ada di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan yang sama yang menyertai jalan orang-orang Israel adalah Tuhan yang sama yang menyertai jalan setiap kita di gereja ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Yesus. Sebab kasih setianya baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu merayakanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku
sepanjang hidup kami. Segala Segala yang terjadi yang terjadi Tuhan baik. Terima kasih Yesus. hidupku, syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagi. Sambil berdiri saudara, angkat suaramu katakan, Syukur ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Ku bersyukur, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kau baik Tuhan, selalu baik, selalu baik. Kau buat baik, penyertaanmu, perlindunganmu Tuhan, kasih setia, Yesus baik, Yesus baik. Kami naikkan sembah-Mu pagi hari ini. Katakan Dia baik, katakan Dia baik. Segala yang terjadi Kau baik Tuhan, segala yang terjadi Tuhan baik. Shalalabaralaba, kiaralalalaba, shandaralaba. Naikkan sembah, sebab Dia layak. Naikkan pujian-Mu, sebab Dia layak. Shakaralaba, yandaralaba, shakaralaba. Pagi hari ini kami memuji satu nama yang hidup, satu nama yang hidup yang ada di dalam hidup setiap kami, Yesus Kristus. Shakaralaba, Hosana in the. Sing with your heart. Ah, yes. Jemaat sendiri katakan Hosana. Be lifted higher.
kami tak akan jemu menyembah, memuji-Mu pada pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bertepuk tangan sebab kita tahu Yesus ajaib. Amin. Semua tangan di atas kepala katakan Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rasaku, Yesusku ajaib bagiku. Come on, tepuk tangan untuk Tuhan, katakan Yesus ajaib, hey, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku, Yesusku ajaib bagiku. Kita sama-sama katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang semua percaya Tuhan kita ajaib, amin. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dengan tangan terangkat katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa. Amin. Ada buktinya, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih dahulu, sekarang, selamanya, amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan tak berubah kasih-Nya. With one voice. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kita percaya Yesus kita ada di tengah kita, Yesus kita ajaib, amin. Amin. Yang percaya Yesus ajaib dan Dia mengadakan mujizatnya, boleh tengok kanan kiri sambil katakan haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Yesus kita, haleluya. Sekali lagi bilang ke tangan kanan kiri, welcome home. Welcome home, God is here. Haleluya, kita menang dalam Kristus. Oh na 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 na, oh.
tepuk tangan di atas kepala. Yang menang dalam Kristus. Yang ngerasa hari ini Tuhan berperang gantikan kita. Kita mau deklarasikan sama-sama kita menang. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Yes, ku menang Bersama Yesus, ku menang. di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus. Deklarasikan saudara. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Oh, imanku berkata Dia Tuhan yang hebat. Amin, amin. With faith, Yesusku. Dengan segenap iman kita, Yesus, haleluya. Ku memuji, ku bersorak, kita angkat tinggi. Bagi kemenangan, ku angkat suaramu. Katakan haleluya. Bagi kemenangan, ku menang. Ku menang. Sama-sama. Ku menang. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Di ibadah perdana kita hari ini, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kamu ucap syukur Tuhan. Kalau Engkau hadir di tengah kami. Engkau Allah yang membawa kemenangan buat setiap kami Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang menuntun jalan kami. Engkau yang berperang di depan kami Tuhan. Biar hari ini kami menyerahkan seluruhnya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Dalam setiap langkah Kau ada. Dalam kesesakan Kau hadir. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Kau tempat kami berharap Tuhan. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku dan lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya
selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatan bahkan pengharapan kami Tuhan, ku serahkan semua hanya bagimu. Hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar hanya bersama Yesus. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biar dari tempat ini dupa yang harum naik ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kuriana Masya. Sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidup, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan.
sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap kerendahan hati. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. We are nothing without You, Lord. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Segenap hidup dan segenap nafas jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaan, artinya selain untukmu. Oh, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatan, harapan, ku serahkan semua hanya Padamu. Segenap hidup dan segenap nafasku biar jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku dan kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Biar segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya. Dengan segenap hati katakan, kekuatanku, pengharapanku, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Oh. Syara bahaya ramaya, kini lama syaraya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini lama. Kami menghormati kehadiran Allah Roh Kudus di tengah kami. Kami membutuhkan Engkau, membutuhkan urapan-Mu. Dan kami tahu pagi ini, di minggu yang diberkati Tuhan, 9 Februari, kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa memuji, kami bisa menyembah, bersyukur. Karena hari ini adalah harinya Tuhan untuk kami semuanya. Diberkatilah umat-Mu yang datang berbeban berat, Tuhan pasti berikan kelegaan. Yang lemah-lemah pasti Tuhan kuatkan. Bahkan kalau ada di antara umat yang sakit, kasih kuasa pilu darah Yesus sanggup menyembuhkan kami. Terpujilah Tuhan, angkat tangan saudara bersama-sama. Kami bersyukur Engkau ada di tengah kami pada ibadah perdana di tempat ini. Dimulai hari ini dan selanjutnya, rumah ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Shekinah glory
ada di tempat ini. Dan setiap kami semuanya bisa merendahkan diri kami, merendahkan hati kami untuk menerima kekuatan, kebesaran, dan karya Roh Kudus yang dahsyat. Terpuji-pujilah Tuhan, terima kasih untuk saat yang indah. Perdengarkanlah suaramu, kami semua siap menyambutnya. Semua kita yang percaya dalam nama Yesus katakan amin. Tepuk tangan kita buat Tuhan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Tuhan baik untuk kita semuanya. Belum terlambat, ini masih musim Sinca. Saya katakan Kyonghi ya. Ya, shalom saudara, Tuhan baik untuk kita. Saya sangat bersyukur karena hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita. Dan tempat ini sangat indah begitu. Saya masuk sejak kemarin berdoa bersama-sama tim inti yang ada. Merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Berapa banyak saudara merasakan Tuhan ada di sini? Ya, lambaikan tangan saudara. Katakan Tuhan ada di sini. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, semua duduk dulu. Ya. Supaya kita bisa menikmati berkat yang spesial hari ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata, di City 3, The City Tower 3. Mana yang dua, mana yang pertama? Gereja kita dimulai 20 tahun yang lalu di City Tower yang pertama, di gedung pusat City Tower Jakarta. Dan di tempat itulah kita sebut City Tower 1 atau pusat. Di mana sebagian rekan-rekan kita telah ada di sana selama lebih dari 1 tahun. Sejak tahun 2024. Dan kami menjadi akrab, kami menjadi sahabat, dan banyak hamba-hamba Tuhan dari sini, dari TCT 3 yang melayani bersama kami, dan setiap minggu diadakan ibadah pada jam 2 siang. Februari tahun yang lalu. Melalui proses waktu yang ada dan kedewasaan, maka pendeta Dr. Mark Elias Saputra dan tim berdoa, bersepakat, kita segera harus mulai karena visi yang Tuhan taruh juga untuk daerah Jakarta Utara, daerah Pluit dan PIK. Ternyata ini PIK ya. Dan inilah saat yang paling tepat di mana visi itu direalisasikan, di mana hadir gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Saya tentunya sebagai gembala pembina atau senior pastor, membawahi beberapa gereja yang ada bersama para hamba Tuhan. Dari City Tower Pusat, maka 7 tahun yang lalu lahirlah City Tower yang kedua yang ada di Bumi Serpong Damai, PST, di gedung The Breeze. Dan di dalam bulan ini juga The Breeze ibadahnya sudah menjadi 4 kali. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Di samping yang ada di The Breeze, maka kita memiliki gereja-gereja yang ada di Hong Kong, Causeway Bay, dan juga di Kowloon. Ya. Hari ini juga dimulai ibadah untuk Next Generation pada sore hari di Causeway Bay. Di hotel yang ada dan juga di Mission House kita. Di Bangkok kita sedang membangun rumah Tuhan, gedung gereja yang baru, 5 lantai, dan di atasnya adalah auditorium dan chapel, di mana orang-orang percaya Indonesia dan juga yang mixed married, menikah campur dengan orang-orang Thai, berkumpul di gereja itu, dan kita tanam sudah belasan tahun yang lalu. Rintisan-rintisan gereja segera dimulai, tapi saya sungguh percaya, hari ini di tempat ini, Tuhan pasti memberikan conviction, keyakinan untuk kita, oleh iman dan oleh visi yang ada, bahwa di City 3 pasti akan dipakai oleh Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa di sekitar daerah ini. Tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Ada banyak generasi muda yang tinggal di daerah ini, pengembangan sebuah kota Jakarta yang melebar menjadi mega city. Tentunya ada banyak sekali orang-orang yang bisa dijangkau di tempat ini.
Dan hari ini saya menyambut wajah-wajah baru. Selama ini saya mengenal 50-60 orang yang ada, yang hadir jam 2 siang, jam 10 pagi di T-City Pusat. Tapi hari ini saya melihat ada rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum saling mengenal. Tapi hari ini kita saling berkenalan dan kita menyambut saudara. Tadi pemimpin pujian Ivan Handoyo berkata, welcome home. Selamat datang di rumah yang ada di tempat ini. Dan tentunya kita semuanya hari ini menyambut setiap saudara, tua, muda, besar, kecil. Karena di tempat ini nanti ibadah pasti saya yakin tidak cukup satu kali. Pasti ada yang profesional, orang-orang muda, ada anak-anak generasi baru, bahkan anak-anak kecil sekolah minggu yang akan beribadah bersama orang tua di tempat ini. Dan mereka pasti menikmati berkat di tempat ini. Sebuah tempat yang kita berikan untuk Tuhan. Kita sewa dari Ozone Hotel. Dan di tempat inilah pasti kehadiran Allah akan membawa dampak di sekitar tempat ini. Saudara, itu sekilas tentang The City Tower. Dan hari ini kita ada di City Tower 3. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kerja keras dari tim yang ada, yang dikomandanin oleh Pak Gembala, Bapak Pendeta, Elias Saputra dan istri, dan juga wakil gembala dan juga tim leaders yang ada, yang bergiat selama 1 tahun. Mereka bersama kami untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, bersama-sama merenungkan visi dan rencana misi Allah untuk gereja Tuhan. Dan hari ini telah terjadi, gereja Tuhan dimulai di tempat ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya hari ini kita semua mau mendengar pesan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk gerejanya di tempat ini. Saya hadir di tempat ini bersama beberapa saudara dan juga istri saya, ya, yang juga adalah hamba Tuhan yang nanti juga akan melayani di tempat ini. Dan saya perkenalkan istri saya yang sedang menuju ke mimbar, menuju ke tempat duduk saudara ya. Boleh menghadap ke jemaat, Ibu Betty Handoyo Pendeta, Betty Handoyo. Saya senang bersama kita semua hari ini kita bisa masuk hadirat Tuhan. Nah saudara, gereja adalah institusi ilahi, jangan lupa. Dibangun di atas dasar pengakuan Petrus, Yesus adalah Mesias. Christ, penyelamat dunia, penebus, dan raja. Jadi gereja Tuhan adalah 100% ilahi dari Allah. Tapi jangan lupa, gereja terdiri dari orang-orang kudus yang dikeluarkan dari dunia, dikuduskan untuk menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi gereja juga 100% manusiawi, dikelola oleh orang-orang tapi yang sudah dikhususkan untuk melayani Yesus dan pekerjaan Tuhan. Itu gereja. Siapa yang menjadi kepala gereja? Yesus Kristus kepala gereja. Dan Tuhan menetapkan di dalam gerejanya tentunya ada penatua-penatua. Orang-orang yang dituakan walaupun usianya masih muda. Ada juga di dalam gereja Tuhan, gereja punya gembala-gembala. Nanti saudara akan masuk di sel-sel grup yang tinggal di beberapa daerah di sekitarnya, boleh berkumpul bersama-sama, akan dilatih pemimpin-pemimpin sel grup. Gereja harus melahirkan banyak pemimpin. Karena mereka adalah gembala-gembala yang peduli akan jiwa-jiwa di sekitarnya. Mengembalakan dengan kasih, mengembalakan dengan iman, mengembalakan mengajari berdoa, mengembalakan melayani dalam segala hal. Sehingga ada interaksi. Semua yang dibutuhkan jemaat untuk pertumbuhan rohani, untuk bersehati, untuk memberi dampak, itu dilakukan oleh gereja di tempat ini. Ada sel grup yang namanya SEED, S-E-E-D. Gereja memberikan pengajaran yang namanya soil, di mana seperti tanah yang subur, disitulah firman Tuhan dibagikan, diajarkan, sehingga kita tidak pernah akan bisa
selewengkan. Firman Tuhan tidak akan ditambah atau dikurang dengan interpretasi masing-masing. Tuhan punya firman dan firman-Nya harus diikuti secara 100%. Jangan ditambah atau dikurangkan. Karena Tuhan ingin memurnikan gereja Yesus Kristus. Gereja yang beribadah dan memegang semua prinsip-prinsip Alkitab kita. Kalau Yesus Kristus adalah gembala agung, gereja punya gembala-gembala. Gereja punya rasul-rasul yang diutus pergi untuk menanam gereja, untuk membangun komunitas, untuk memberikan teguran, arahan, bimbingan kepada jemaat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan semua murid Yesus di dalam perjanjian baru disebut sebagai rasul-rasul. Sebab itu gereja mula-mula disebut sebagai gereja dengan dikisahkan para rasul. Kisah para rasul. Yaitu apa? Hamba-hamba Tuhan, para murid Yesus yang diutus untuk mulai melayani. Dan mereka membuka gereja-gereja, menulis surat, memberikan teguran, memberikan dorongan, menolong, melayani dengan tanda-tanda mujizat dan tanda heran, menanam gereja di kota-kota yang ada mulai Roma, terus Galatia, Efesus, Filipi, dan selanjutnya. Di dalam gereja Tuhan tentu ada orang-orang yang dikhususkan secara profetis untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting yang Tuhan ingatkan dari firman Allah untuk dibicarakan, yaitu pelayanan profetik, pelayanan kenabian. Tidak harus jadi nabi, tapi pelayanan ini harus diberi tempat di dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja akan diingatkan, gereja akan melangkah dengan benar. Apabila ada seorang yang bersalah, yang melakukan penyelewengan Alkitab, dia akan ditegur, diingatkan untuk kembali kepada track yang benar. Itu gereja. Dan di dalam gereja juga tentunya ada pengajar-pengajar, para guru-guru yang diurapi oleh Tuhan. Tentunya kita semuanya senang belajar firman Tuhan. Berapa banyak ibu bapak senang dengan belajar firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ya, karena itulah yang mengubah kita. Alkitab yang saya pegang sejak saya kenal Tuhan, sejak saya dibaptis, usia 13 tahun, maka Alkitab inilah yang mengubahkan saya. Memberikan bukan hanya motivasi, tetapi rancangan Allah yang harus saya selesaikan, dan sesuatu yang bersifat mulia yang saya terima dari Alkitab. Yang saya renungkan, saya baca tiap hari. Dan terus masuk dalam memori. Saudara, pengajar menjadi penting, tapi tidak boleh lupa orang-orang yang bersaksi, orang yang memberitakan kabar baik, yaitu jawatan penginjilan. Jadi 5 jawatan ada dalam gereja: pengembalaan, ya, kerasulan, pengajaran, guru-guru, penginjil, dan juga nabi. Tuhan baik. Saya percaya ini awal yang baik dari gereja kita dimulai di tempat ini, dan saya bisa melihat dengan mata iman bahwa gereja ini pasti akan berkembang untuk Jakarta Utara. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau gereja 100% ilahi, 100% manusiawi, dikelola oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang benar, maka jangan lupa Alkitab kita 100% pewahyuan, berita surga. Suara Allah diperdengarkan melalui Alkitab yang ada. Tapi Alkitab juga ditulis oleh orang-orang diurapi, tapi juga semua kejadian yang terjadi dalam rancangan bangun Allah dituliskan di Alkitab. Sejak awal ciptaan sampai nanti akhir daripada dunia dalam kitab Wahyu. Jadi Alkitab 100% ilahi. 100% juga manusia-manusia yang ditulis di dalamnya. Memberikan kepada kita kekuatan inspirasi untuk kita menjadi orang-orang benar sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab kita. Cintailah Alkitab, karena ini suara nubuatan dari surga yang tidak bisa diselewengkan apapun. Tidak ada ketidakbersalahan Alkitab. The inerrancy of the Bible. Alkitab tidak ditemukan kebersalahannya. Sebab itu tidak perlu dikoreksi, tidak perlu ditambah, tidak perlu diinterpretasi aneh-aneh. Alkitab, buku surga, satu-satunya yang membawa kita mengerti tentang kerajaan Allah dan tentang kekekalan. Tepuk tangan buat Tuhan.
Dan yang ketiga, tentunya yang menjadi pusat penyembahan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah 100% dengan hakikat Allah. Dia telah merendahkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, turun memakai jubah manusia. Sehingga dia dengan hakikat kemanusiaannya, 100% manusia. Namun, dia tidak mengenal dosa. Namun tidak dijumpai salah apapun juga. Walaupun dia difitnahkan, walaupun dia dituduhkan, bahkan dia disalibkan. Tapi Alkitab berkata bahwa memang Allah mengasihi seisi dunia. Sehingga diberikannya Yesus, anaknya yang tunggal, untuk datang, mati, menebus dosa manusia. Dan hari ini semua kita di dalam Kristus, kita telah diselamatkan. Kita menerima anugerah yang namanya salvation, keselamatan yang kekal diberikan bagi kita. Lihat kiri kanan, katakan kita berbahagia. Amin, saudara. Karena terlalu berbahagia sampai tertawa begitu rupa. Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi jangan pernah meragukan keilahian Yesus. Hakikat Allah ada pada dia. Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus setara. Dan Yesuslah yang datang mengungkapkan siapa Bapa. Dan di dalam kekekalan, di dalam tahta kemuliaan Bapa, maka kita akan melihat Yesus, Tuhan dan Raja yang akan memerintah selama-lamanya. Allah itu roh, sembahlah dia di dalam roh. Dan kita bersyukur Roh Kudus diberikan untuk kita, supaya kita diingatkan untuk mencintai firman Tuhan. Kita diingatkan di dalam saat-saat kita terpuruk, kita berkata, Tuhan, Roh Kudus kuatkan. Dia menguatkan. Roh Kudus bimbing, dia tuntun kita. Roh Kudus beritahu, Roh Kudus tegur kita. Roh Kudus, Engkau nyata. Dan dia hadir. Saya berdoa, ibadah demi ibadah dilayani oleh orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, sehingga pelayanan kita memberi arti, memberi dampak, dan urapan Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita sepanjang tahun ini adalah tahun 2025, katakan 2025, tahun perkenanan Tuhan. Katakan sekali lagi, tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Katakan God's favor. Kalau Tuhan memberikan perkenanan, Tuhan berkenan, sesuatu yang spesial Tuhan akan percayakan pada hidup kita. Ada waktunya Tuhan gak perkenan. Oh, ibadah Habil diperkenan. Tapi Kain dengan hati yang penuh iri dan busuk tidak berkenan. Jadi ada yang berkenan, ada yang gak berkenan. Tapi tahun ini kiranya semua kita menyadari kita ini ada oleh karena kasih karunia Allah. Kita ada hari ini semua itu karena berkat kasih setia Tuhan. Jadi gak ada yang bisa membanggakan diri. Juga tidak perlu kita berkata aku ini orang yang berdosa parah dan Tuhan gak mau terima saya. Oh enggak saudara. Tuhan pasti mau menerima siapapun kita. Karena dia mengasihi kita tanpa syarat. Barang siapa datang, bertobat, percaya dan terima dia, diubahkan. Pasti dia menerima yang namanya kasih karunia Allah. Kasih karunia untuk semua orang, tapi perkenanan untuk yang spesial-spesial. Dan saya percaya setiap kita yang buka hidup dan hati kita, kita pasti juga menerima yang namanya perkenanan Tuhan. Kalau saudara menerima perkenanan, engkau urus segala sesuatu cepat. Aduh, saya kok menerima perkenanan di bank itu ya. Sehingga saya dapat gampang sekali menerima favor perkenanan sehingga kemudahan-kemudahan diberikan. Saya ketemu bos ini kok dia memberikan perkenanan sehingga urusan saya cepat sekali beres. Saya ketemu, saya perlu perawatan ini itu, ketemu dokter. Kok dia berkenan sama saya panjang lebar, dia ceritakan sehingga saya ngerti betul bagaimana saya harus dirawat. Perkenanan. Kalau kita sedang melamar, saudara yang muda-muda sedang pacaran mau melamar, kok calon mertua memberikan perkenanan mukanya enggak dilipat.
perkenanan. Alkitab katakan bahwa aku telah menemukan Daud. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan kehendakku untuk generasi. Kita hidup hari ini di gereja ini ada 3 generasi mungkin. Grandpa, opa, oma, ya, anak, menantu, cucu-cucu. Daud dikatakan oleh firman Tuhan. Allah sendiri berkata, aku telah mendapati Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena dia melakukan kehendakku untuk zamannya. Kalau sudah lihat Daud, apa yang dilakukan? Kenapa Allah berkenan? Apa dia nggak pernah bikin dosa? Pernah 1 kali. Dia datang, dia berdosa, dia berzina, dia salah. Seorang diutus untuk mati. Seorang raja yang punya otoritas. Tapi perhatikan, Mazmur 51. Dia bertobat, dia menangis, dia minta dibersihkan, minta dihapus, minta pelanggarannya disucikan, dibersihkan. Minta dia mengalami dibasuh kembali, dibaharui kembali. Dan dia berkata, jangan rohmu meninggalkan aku ya Tuhan. Aku boleh dihukum, aku boleh berkabung abu. Tapi Daud yang jatuh dosa sekali, nggak terus jatuh terus, cuma waktu itu aja. Dan dia tidak melorot begini, tapi dia berhenti dan naik kembali. Sehingga Allah melihat manusia daging Daud nggak mampu. Tapi Allah memampukan dan dengan roh Allah yang tidak meninggalkan dia, Daud diangkat. Dan firman Allah bersaksi, Daud seorang yang berkenan di hati Allah. Apa kira-kira rahasia Daud? Karena dia adalah seorang yang selalu mendambakan. Seorang yang selalu mengandalkan. Seorang yang juga selalu menghormati kehadiran Allah. The presence of God. Kalau gereja nggak ada kehadiran Allah Roh Kudus, maka gereja itu akan suam. Gereja itu hanya liturgi manusia. Gereja itu hanya kumpulan sosial, orang-orang kumpul, ramah tamah, hahaha, makan, minum, keluar kiri kanan. Saudara, Daud adalah seorang yang menghormati Allah yang hadir Roh Kudusnya. Sebab itu dia jaga tabut Allah. Dia tempatkan, berikan penghormatan. Jadi dia bangun rumah kemah yang namanya kemahnya Daud. Yang isinya adalah doa 24 jam pujian penyembahan dinaikkan oleh tim silih berganti. 24/7. 24 jam sepanjang hari seminggu. Di tahun-tahun ini. Makanya hadirat Allah ada di tengah orang Israel. Dia tahu. Kehadiran Allah ada di padang gurun 40 tahun, tiang awan, tiang api. Dan dia tahu betapa sulitnya mengatur manusia yang begitu banyak tanpa kehadiran hikmat dari Roh Kudus. Sebab itu dia tahu dia tempatkan tabut Allah, lambang kehadiran Allah di tempat yang khusus. Sehingga orang datang berdoa. Orang datang memuji-muji Tuhan. Bahkan saudara, 3 kali dalam setahun, semua orang dari berbagai tempat penjuru tanah perjanjian mereka datang naik ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah. Perhatikan mazmur-mazmur yang ditulis. Itu mazmur ascending, naik ke atas gunung bukit Yerusalem. Kota Daud memuji-muji Allah. Dan Daud punya mimpi yang besar. Disitulah Daud berkata, Tuhan, aku ini mau menyenangkan Tuhan. Karena dia ingin bait Allah yang Allah berikan rancang bangunnya, desainnya untuk dibangun. Tapi nanti anaknya lah, Salomo, yang membangun bait Allah. Hari ini saya ingin berbicara di awal gereja ini tentang yang namanya Nasar. Boleh katakan Nasar? Mungkin ada anak saudara yang dikasih nama Nasar, Nasarudin. Katakan Nasar. Dalam bahasa Inggris, vow. Saudara, apa itu Nasar? Nasar adalah janji iman, janji kudus di hadapan Tuhan. Saya berikan yang paling gampang diingat. Ini janji yang kudus. Kalau kita menikah, ada janji nikah. Tapi Nasar, janji kudus kepada Tuhan, direct, langsung.
Kalau janji nikah kepada pria wanita yang dinikahkan di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman. Tapi nazar kepada Tuhan langsung. Dan firman Tuhan berbicara tentang nazar. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ketiga. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh, tepatilah nazarmu. Boleh Bapak Ibu baca? Cukup jauh tapi kelihatan. Saat kita berdoa sebentar lagi ini menjadi lebih besar lagi. Amin. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah. Mungkin kita tersinggung. Masa saya jadi orang Kristen bodoh kalau enggak menazar? Saudara. Ternyata ada berkat spesial di dalam nazar yang kita sampaikan pada Allah. Sebab itu kalau enggak mau terima berkat ya kita dibilang bodohlah kamu. Wong dikasih kesempatan, dikasih blessing, masa ditolak, kan begitu. Ini pengkhotbah luar biasa saya pikir. Kalau engkau bernazar pada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Hari ini mungkin ada di antara saudara berkata, saya gak pernah, sudah lama bergumul pengen punya anak. Dan kalau aku punya anak, itu yang dikatakan oleh Hana. Dikatakan kalau aku punya anak itu persembahkan sama Tuhan. Dan waktu dia dikasih anak di usia tua, maka anak itu menjadi miliknya Allah. Samuel, nabi. Luar biasa, dia bisa bicara kepada raja. Dia bisa bicara kepada bangsa. Nazar. Dan saya ingin hari ini kita mengerti, supaya kita tua, muda, besar, kecil bisa juga, kalau belum pernah ngerti tentang nazar. Kita cuma ikut Tuhan, iya, komitmen, melayani, tapi nazar menjadi penting. Waktu ayah saya seorang hamba Tuhan, dia menikah dengan ibu saya bersaudara 8, saudara. Di zaman sekarang kayaknya keluarga muda, anaknya berapa? 1, 2, top 3. Kalau 8 kayaknya jarang. Nah zaman kita dulu kan berapa bersaudara? 11. Ya, 10. Semua hidup. Ada satu ibu saya tahu bersaudara 13. Gak lama setelah yang ke-13 lahir, dia meninggal. Mungkin sengsara sudah. Nazar menjadi penting. Saya ingin sampaikan janji kudus di hadapan Allah. Itu mengapa perlu? Why? Kenapa perlu? Karena ternyata berkat Allah yang nanti akan diberikan the future bisa datang into the now, jadi sekarang. Yang kedua, nazar berisikan mujizat atau miracle. Karena Allah kita adalah miracle working power. Allah yang punya kekuatan, kuasa untuk bikin mujizat. Dia sumber mujizat bagi hidup kita. Apapun yang ada di sekitar kita nih, the wisdom, ya, universal wisdom. Saudara lihat tanaman, saudara lihat segala macam yang ada, tanah, di udara. Itu universal wisdomnya Allah. Itu diberikan untuk kita nikmati, dikelola. Dan ada mujizat-mujizat Allah untuk alam ini. Ada mujizat untuk tubuh ini, untuk jiwa raga kita. Ada mujizat Allah untuk setiap yang kita kerjakan di tangan kita. Yang percaya katakan amin. Sudah. Yang ketiga, mengapa bernazar? Yang pertama, biarlah yang akan datang bisa terjadi lebih cepat. Yang kedua, mujizat bisa terjadi. Yang ketiga, Allah itu mau sediakan berkat-berkatnya. Sebab itu yang menolak, yang tidak menepati dikatakan bodoh lah. Karena ada unsur berkat yang istimewa di dalam nazar. Dan pertanyaan berikutnya, kapan kita harus bernazar? Yang pertama pada waktu kita diberkati, mestinya kita bernazar. Hari ini saya melihat wajah-wajah kita, keluarga-keluarga single, semua yang ada di sini adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan.
Berapa banyak saudara orang yang diberkati? Lambaikan tangan saudara, katakan aku diberkati. Nah, berkat ini jangan bicara soal materi saja. Berkat ini juga bicara tentang kesejahteraan jiwa saudara. Saudara memiliki kasih Tuhan yang melimpah waktu kau jatuh pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Wah, hatinya bersuka cita. Itu juga berkat. Berkat waktu kita juga mengalami keluarga kita semua di dalam anugerah Tuhan. Tidak bicara hanya materi, no. Kita tidak mengajarkan prosperity gospel, Injil kemakmuran, no. Karena itu tidak akan bertahan lama. Gereja-gereja yang mengajarkan tentang kemakmuran, nanti lihat 1 dekade, 2 dekade, 10, 20 tahun. Tidak akan bertahan. Bahkan di dalam suffering Christ, salib yang kita pikul dalam hidup ini, kita tetap bisa disebut orang-orang yang diberkati dan berbahagia. Boleh katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi waktu kita diberkati, ini kisah tentunya di dalam Mazmur 116, diperkirakan Daudlah yang menulis hal ini. Bagaimana aku akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Daud. Dia ingin membangunkan kemah sembayang. Supaya hadirat Allah yang ada memberkati seluruh hidup Israel. Di bawah. Dan semua orang datang untuk menikmati kehadiran Tuhan. Dia bernasar supaya di depan seluruh umat dia punya otoritas. Aku membayar nasarku, membangunkan rumah Allah, rumah Tuhan. Dan itu Daud, seorang yang suka masuk hadirat Tuhan. Seorang yang tahu tentang puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyian syukur, nyanyian doa syafaat. Seorang yang tahu untuk menyanyikan doa-doa ucapan syukur. Doa-doa petisi, doa-doa mengikat, melepaskan. Supaya Tuhan itu datang dengan kuasa yang ajaib. Memberkati seluruh umat Israel. Itu Daud. Seorang yang memikirkan orang lain. Tapi dia katakan Tuhan nasarku untuk membangun tempat. Di mana orang datang, aku harus wujudkan. Dan hari ini rumah Tuhan di tempat ini walaupun ini auditorium hotel. Gak masalah. Tapi disinilah Tuhan hadir untuk memberkati setiap orang yang datang ke tempat ini. Boleh bilang amin, tepuk tangan buat Tuhan. Akhirnya Daud memang membayar nasarnya. Dia menyiapkan tim yang ada yang harus mengenakan kekudusan. Saya berdoa, saya percaya, saya ingatkan di gereja ini. Para penyanyi, para pemain musik, para pendoa, para ushers, para greeters, pengerja semuanya. Kenakanlah jubah pujian. Kenakanlah jubah kekudusan. Seperti baju efod yang dipakai oleh para imam. Untuk layak masuk ke ruang kudus. Untuk membawa ibadah persembahan kepada Tuhan. Itu Daud. Saudara. Jadi waktu kita diberkati hari ini. Dalam doa kita. Bisakah saudara bernasar? Tuhan. Kalau aku diberkati seperti Daud, kenapa tidak? Nasar aku bikin sama Tuhan. Apa nasar? Saya nggak tahu. Saudara yang tahu. Kesehatanmu menjadi urusan. Keuangan saudara. Anak-anak, keluarga. Janji-janji yang kau bikin sama Tuhan dulu waktu nikah. Waktu jatuh cinta sama Tuhan. Waktu engkau mengalami kebaikan Tuhan, diurapi, diberkati, waktu doa, sudah berjanji dan sekarang lupa, kembali. Angkat nasar saudara, engkau akan lihat mujizat, engkau akan lihat Tuhan memberkati, engkau akan melihat yang the future into the now. Tuhan Allah bukan Allah yang gampang rubah janjinya. Nah, Tuhan Allah bukan Allah yang sembarangan, manusia gampang janji, gampang melupakan. Manusia bisa berkomitmen hari ini tapi lain hari, lain waktu dia bisa tinggalkan saudara. Manusia hari ini bilang, I love you, aku sayang kamu, aku care sama kamu, aku peduli, aku perhatiin kamu. Lain kali dia bisa memusuhi saudara, itu manusia. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dan dia mengasihi saudara hari ini. Yang kedua saudara, kapan kita bernasar? Pada waktu kita
diberi kesempatan melewati sebuah masa yang namanya krisis. Saya nggak tahu krisis apa yang saudara sedang alami. Apakah krisis harga diri? Apakah krisis hubungan-hubungan yang kacau dan hancur? Apakah krisis keuangan? Apakah krisis yang namanya kesehatan? Ataukah hari ini ada mental illness, kesehatan jiwa, kesehatan mental yang sedang terganggu karena saudara merasa kayaknya semuanya serba tidak ada yang baik. Saya katakan hari ini, pada waktu di dalam krisis, mengapa tidak kita bernasar? Alkitab menuliskan tentang Yunus. Tema kitab Yunus dari pasal 1 dikatakan Yunus itu lari dari panggilan Tuhan. Dia adalah anak Tuhan, hamba Tuhan. Disuruh ke Niniwe malah lari ke Tarsus, lewat Yapa, Jope. Disuruh menolong orang banyak, disuruh memberitakan pertobatan. Dikatakan kejahatan kota Niniwe telah naik ke hadapanku, kata Tuhan. Dan Yunus engkau pergi. Yunus lari saudara. Dia naik kapal besar, dia bayar. Dia mau dikatakan firman Tuhan, dia ingin menjauh dari Allah. Adakah di antara kita yang hari ini berkata, selama ini aku di daerah ini masa COVID dan selama ini aku rasanya jauh dari Tuhan. Tubuhku datang di gereja, hatiku jauh. Tubuhku datang ke pertemuan doa, tapi hatiku tidak tersentuh. Saudara, saya katakan hari ini, Tuhan memanggil saudara. Jangan jauhkan diri kita dari hadirat Tuhan. Boleh katakan amin, saudara. Roh Kudus sedang berbicara di hati saudara. Yunus lari. Tapi Tuhan mendatangkan, katakan, karena Tuhan mengasihi Yunus. Dan Tuhan ingin Yunus supaya kembali kepada panggilan Allah. Tuhan mendatangkan angin yang besar. Sehingga laut itu bergelora, badai yang luar biasa. Kapal itu dikatakan hampir pecah karam. Semua panik. Yunus tertidur. Semua berkata, ini siapa yang bikin gara-gara kok sepertinya Tuhan marah. Dan Tuhan marah. Yunus bangun. Dia ngaku. Aku. Allahku yang maha tahu, maha besar. Aku lari dari dia. Oh ya? Iya. Kita buang undi. Diundi. Jatuh ke Yunus. Siap saudara. Yunus dibuang. Dan ikan besar. Bukan ikan paus saudara. Seekor ikan besar menyantap Yunus masuk dalam perut ikan. Dikatakan 3 hari 3 malam. Yunus dililit. Suasana di dalam seperti kubur orang mati. Apa dia bisa makan? No. Saudara, dia mengalami krisis. Seperti orang mati. Dan dikatakan firman Tuhan, Yunus sadar, aku diterkam oleh maut. Aku ada di dunia kematian. Dan sebab itu dia langsung menghadap Allah. Dikatakan Yunus berlutut. Dan dia mengakui. Dia berjanji dan dikatakan di sini orang-orang itu menjadi sangat takut pada waktu badai kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban persembahan sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Yang di atas kapal begitu Yunus dilempar badai teduh, mereka tahu oh kalahnya Yunus. Dan mereka mempersembahkan nazar. Berjanji sama Tuhan. Mereka enggak akan seperti Yunus yang melawan rancangan Allah. Saudara, hari ini ada banyak di antara kita yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ada di antara kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan di bidang-bidang tertentu. Ada yang di antara kita dipanggil untuk lebih setia, lebih mencintai firman Allah, berdoa, masuk di dalam kehidupan, penyembahan pada Tuhan. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan bisa panggil kita dengan berbagai cara. Dan untuk case Yunus ini, dia sadar, dia kembali dan dikatakan, aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Korban apa? Dia gak bawa apa-apa. Dia hancur di perut ikan besar. Dililit bau yang luar biasa. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Di sini kita mengerti bahwa dulu sebelum dia dilemparkan ke perut ikan besar, Yunus mungkin pernah berjanji-janjian sama Tuhan. Ya Tuhan, utus aku Tuhan.
Kemanapun kau utus aku akan pergi. Aku akan siap melayani jiwa-jiwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang hatinya jauh. Tuhan utus aku. Mungkin dia begitu. Tapi begitu diutuskan ini dia takut. Orangnya sangar, rasanya medannya berat, kotanya besar sekali. Saudara. Tapi hari itu di dalam tubir laut di perut ikan. Dia berkata, apa yang kunasarkan akan kubayar. Krisis diakhiri karena seorang yang nama Yunus. Dia bernasar. Dan dia akan bayar nasarnya. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Kalau di antara kita hari ini berkata, Pak Johan saya juga ngalamin krisis ya. Krisis yang gak habis-habisnya. Saya gak habis mengerti. Kenapa sepertinya aku nih mengalami keadaan yang... Saudara, buatlah nasar. Janji sama Tuhan hari ini, jam ini. Sementara saya menyampaikan firman Tuhan, engkau berkata, ya Tuhan itu aku Tuhan. Yunusnya itu aku Tuhan. Aku sudah lari, aku jauh dari engkau. Aku meninggalkan kasih mula-mula, aku meninggalkan panggilanku. Sekarang Tuhan aku mau datang. Ampuni aku janji, aku mau tepati nasarku. Wah saudara, tiba-tiba mujizat dapat terjadi. Saudara tidak pernah berpikir, gak pernah lihat, gak pernah timbul. Tuhan dapat kerjakan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kapan kita bisa bernasar? Waktu kehilangan segalanya. Kehilangan nafas. Seorang yang bernama Hizkia. Kita baca, ditulis di kitab Yesaya dan juga di dalam kisah tawarinya raja-raja. Sakit keras hampir mati. Dan di dalam teriakan-teriakan dia di dalam kitab Yesaya. Pasal yang 38 kalau sudah baca. Maka yang dikatakan oleh Hizkia adalah keadaan yang sangat berat. Karena seorang yang hampir mati karena sakit keras. Waktu dia diberitahu dan keadaannya sangat berat. Dia cuma menghadap dinding begitu. Saya yakin istananya, kamarnya menghadap ke bait Allah. Kiblatnya ke sana. Dan dia berdoa, merendahkan diri, seorang yang sakit. Yang berkata, sebentar lagi aku gak akan ketemu manusia yang lain. Sebentar lagi aku tidak akan menikmati semua yang ada di dunia ini. Bahkan keindahan istana dan keluarga. Saudara. Lalu ungkapan-ungkapan yang saya percaya ini adalah sebuah nasar. Sebuah janji sama Tuhan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang yang sudah mati mana bisa memuji Tuhan. Orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Gak ada kesetiaan Tuhan, gak ada matahari untuk orang mati. Kita tidak menyembah, kita tidak sembahyang untuk orang yang mati. Karena tidak ada lagi bagiannya di muka bumi ini, tidak ada lagi matahari, makan minum, mereka nikmati. Yang mati selesai. Kenapa kita selalu merayakan Yesus? Yesus tidak mati. Yesus hidup, Yesus naik ke surga, dia adalah Allah yang hidup. Dan kita selalu rayakan setiap minggu, setiap hari-hari raya Kristen. Kita rayakan Yesus yang hidup. Boleh bilang amin, saudara? Dan hati saudara merayakan Tuhan itu saudara bergairah, bersemangat, beribadah. Karena Yesus hidup. Dia hadir di tengah puji-pujian umatnya. Saudara, selanjutnya dikatakan Hizkia, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara, aku Tuhan, di saat seperti itu hati Allah tersentuh. Ya, hati Allah tersentuh. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. I will worship you God. Aku akan bermain kecapi. Hizkia. Raja-raja setelah Raja Daud. Setelah Saul, Daud dan selanjutnya. Itu raja-raja juga seorang yang mengasihi Tuhan. Dan dia berkata, seumur hidupku I will praise the Lord. Seumur hidupku aku akan main kecapi. Seumur hidupku aku akan menyembah, memuji Tuhan. Hati Allah tersentuh, saudara.
Ini nasar seperti ini yang Tuhan cari di gereja ini. Kalau engkau berkata mulai hari ini, gereja ini, pelayananku, ini adalah pelayanan pujian, penyembahan dan doa. Dan Tuhan pasti berfirman, Tuhan pasti mengajar, Tuhan pasti mengembangkan ke kiri ke kanan. Tuhan pasti menolong kita dalam setiap urusan kita. Allah hadir di tengah pujian umatnya. Hizkia dikatakan, Yesaya datang lagi. Mulai hari ini Tuhan berkata, usiamu ditambahkan 15 tahun lagi. Berapa banyak saudara pengen usianya ditambah 15 tahun? Kalau saya mau. Yang senior maksudnya saudara. Yang junior bilang, Pak Johan masa 15 tahun. 150 tahun saya begitu saudara. Yang udah senior, yang sudah ya. Kalau Tuhan tambahkan 10 tahun, 15, 20 tahun, 25 tahun. Itu luar biasa saudara. Mari kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir. Saya berkata, wah semuanya saya hari ini sakit, saya lemah. Kalau saya nasar sama Tuhan. Tuhan sepanjang umur hidupku aku bisa melayani Tuhan. Menabur untuk Tuhan. Aku bisa bermain kecapi, aku bisa memuji, bersaksi. Wah hati Allah tersentuh. Dan kalau hati Allah tersentuh, favor Allah diberikan. Sembuh langsung. Maukah hari ini saudara mengalami mujizat Tuhan? Berapa banyak yang perlu mujizat dari Tuhan? Aku sungguh perlu mujizat. Aku sungguh perlu. Yang aku rindukan, yang aku perlukan, yang keluargaku perlukan. Yang istriku, suamiku, bisnisku aku perlukan di depan. Tuhan bisa mempercepat into the now. Menjadi sekarang. Hanya Tuhan yang mampu, yang sanggup. Tapi perlu bagian kita untuk menyampaikan nasar itu. Bagian terakhir, kapan kita perlu bernasar? Waktu kita nggak punya apa-apa. Nah saudara. Ayub berkata kita memang lahir ya telanjang, bego saudara, ompong ya. Itu lahir. Waktu kita mati sama. Waktu mati sampai tua juga gigi bermasalah, mata masalah, rambut, semua bermasalah. Ini seorang yang gak punya apa-apa. Saya mau ngomong ini anak muda. Berapa banyak anak muda ada di sini? Oh, kok yang angkat tangan yang tua-tua. Yang muda, berapa banyak anak muda ada di sini? Angkat tangan saudara. Ya oke, generasi muda. Boleh bangkit berdiri sebentar. Saya mau lihat lebih jelas lagi. Couples muda, orang muda, single, bangkit berdiri semuanya. Yang gak berdiri, kamu jadi tua saudara ya. Coba. Para pengerja lihat, arahkan tangan ke mereka. Wah, ini generasi yang luar biasa, yang profesional, keluarga muda, anak muda. Tuhan pasti bisa memberkati kalian. Yang di sini sudah tua atau masih muda? Tolong bangkit berdiri. Ternyata muda semua, saudara. God can bless you. Katakan amin. Waktu engkau bernasar, seumur hidupku melayani Tuhan. Silakan duduk, saudara. Gereja tidak bergantung pada bos-bos orang kaya. Katakan amin, saudara. Gereja bergantung pada orang sederhana, tapi semua yang cinta Tuhan dan tahu menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya. Hari ini adakah di antara kita yang sedang berbeban berat? Ada di antara kita yang terpuruk, ada yang sakit, ada yang krisis, Tuhan tahu. Mengapa tidak seperti Daud, seperti Yunus, seperti Hizkia, seperti Yakub berani bernasar di amal gereja perdana hari ini. Biarlah kita berkata, Tuhan, Engkau adalah Allahku dan Tuhanku. Engkau sanggup mengubahkan keadaanku. Haleluya, buka kedua tangan saudara. Gereja ini baru dimulai. Tapi taburan doa kita sangat penting. Berapa banyak mau berdoa untuk gereja ini? Angkat tangan saudara, katakan amin. Ada benih iman yang kita tabur di sini. Taburlah dengan cinta. Taburlah dengan satu semangat yang siap menabur. Katakan amin. Tuhan memberkati saudara dalam nama Yesus. Semua kita katakan amin. Baik, silakan duduk saudara. Pak Mark dan Ibu boleh bangkit berdiri. Dan juga ada Pak Dik dan Ibu Ita Manusama menghadap ke jemaat. Kita sambut dengan tepuk tangan. Dan juga ada beberapa hamba Tuhan, pendeta Pratama di sini, boleh bangkit berdiri, Pak, Ibu, para pendeta Pratama,
hadap ke jemaat, sambut dengan tepuk tangan saudara. Tuhan memberkati, silakan duduk. Kita telah berdoa untuk persembahan dan hari ini kita akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Mark. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan. Apakah Bapak Ibu sudah menerima amplop? Di sini ada cara untuk memberikan persembahan ya. Bapak Ibu bisa memberikan dengan tunai, dengan memasukkan ke dalam amplop ini yang dimasukkan ke kantong persembahan, atau juga transfer, ada nomor rekening yang tampil di layar dan juga di amplop. Dan juga bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi yang mendukung Kris bisa scan QR code yang ada di layar tapi juga ada di amplop Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengikuti beberapa pengumuman. Selamat datang di GBI The City Tower 3. Semua yang hadir di sini pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Ayo kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami selalu mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah-ibadah kami pada kesempatan yang mendatang. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan ya di rumah untuk berbagai kebutuhan dan juga informasi yang Bapak Ibu ingin tanyakan kepada gereja, bisa menghubungi WhatsApp kami di 0813 2000 1585. Bapak Ibu juga bisa scan untuk menambahkan kontaknya ya. 0813 2000 1585. Dan juga Bapak Ibu jika ingin mengambil bagian dalam pelayanan, ya kami sebagai gereja yang baru kita membutuhkan banyak pelayan Tuhan untuk melayani bersama-sama. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk bergabung dan melayani di berbagai bidang, media, singer, dancer, usher, doa, desain, sosial media, diakonia, dan sekolah minggu. Silakan menghubungi WhatsApp yang sama atau juga Bapak Ibu bisa menghubungi meja pelayanan yang ada di depan dan mendapatkan formulirnya. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan tanggal 16 Februari pukul 10. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Mark Elia Saputra.